Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Macam-macam pendekatan dalam kajian puisi. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok dari kami. Yang pertama, Melda Alicia. Yang kedua, saya sendiri yang bernama Sevia Nuraini. Yang ketiga, Siti Munawaroh. Dan yang terakhir, Yasifa Fadliana. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Melda Alicia. Pendekatan struktural merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam serta mencari hubungan atau keterkaitan unsur-unsur yang satu dengan yang lain dalam rangka mencapai kebutuhan makna. Ada pengertian lain, pendekatan struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antar unsurnya. Contoh pendekatan struktural. Apabila yang akan diteliti itu karya sastra prosa, maka yang harus dikaji dan diteliti itu adalah aspek yang membangun karya sastra itu, seperti tema, alur, latar, penokohan, gaya penulisan, sudut pandang, dan lain-lain. Selanjutnya, saya Sevia Nuraini akan menjelaskan tentang tujuan pendekatan struktural. Tujuan pendekatan struktural yaitu untuk membongkar dan memaparkan secara cermat dan mendalami mengenai keterkaitan semua aspek karya yang bersama-sama membangun dan menghasilkan makna karya tersebut. Dalam tujuannya yaitu menafsirkan totalitas makna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan arketipal. Pendekatan arketipal merupakan pendekatan yang diperlukan untuk meneliti dan memahami kehadiran sastra tradisional. Dengan adanya pendekatan arketipal ini, masalah sastra klasik, masalah sastra lisan, cerita rakyat, legenda, kisah-kisah yang berkaitan dengan asal-usul cerita Pelipur Lara, dan lain-lain dapat dikaji dan diteliti. Pendekatan arketipal muncul bertolak belakang dari pemikiran bahwa sastra tidak hanya bagian dari kehidupan modern atau kebudayaan maju, tetapi juga dikenal dan dimiliki oleh masyarakat kebudayaan yang belum maju, yang masih hidup dalam ruang lingkup kebudayaan dan memberi pengaruh terhadap sastra dan kehidupan masyarakat yang telah. Baik, saya Siti Munawaroh. Saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik merupakan gabungan daripada dua pendekatan yang lain, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Dalam pendekatan ini bermaksud pengajaran disampaikan dengan menggabungkan semua atau sebagian daripada ciri-ciri sesuatu kaidah ke dalam kaidah yang baru. Selanjutnya ada pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menemukan unsur-unsur emosi atau perasaan dalam suatu karya sastra. Unsur emosi dapat berupa keindahan penyajian bentuk, keindahan isi, ataupun kemenarikan gagasan. Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha mengemukakan unsur-unsur mengajar emosi yang berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk ataupun pengajaran emosi yang berhubungan dengan isi gagasan yang lucu atau menarik. Prinsip-prinsip dasar pendekatan emotif. Prinsip dasar pendekatan emotif dilatar belakangi oleh pandangan bahwa sastra merupakan bagian dari karya seni. Oleh karena sastra adalah karya seni, maka pasti bertujuan untuk dinikmati, menghibur, dan memberikan kesenangan pembacanya.
Prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi adanya pendekatan emotif ini adalah pandangan bahwa cipta merupakan bagian dari karya seni yang hadir di hadapan masyarakat pembaca untuk dinikmati sehingga mampu memberikan hiburan. Dan dengan pendekatan emotif inilah diharapkan pembaca mampu menemukan unsur-unsur keindahan maupun kelucuan yang terdapat dalam suatu karya sastra. Contoh pendekatan emotif, perhatikan puisi berikut. Dalam termangu, aku masih menyebut nama, biar susah sungguh. Jika kita cermati, dalam larik demi larik, puisi tersebut mengandung nilai keindahan bentuknya, khususnya dalam persamaan bunyi akhirnya. Contoh kedua, kita ambil dari puisi Chairil Anwar yang berbunyi, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Keindahan yang dapat dirasakan yaitu keindahan isi yang hidup dengan egoisme dan materialisme selama 1 abad, melainkan mendorongkan kita untuk hidup dengan semangat idealisme yang tinggi. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.